apabila orang-orang musyrik dahulu atau generasi terdahulu, umat-umat terdahulu, ada yang bersikap gulu kepada orang soleh, lalu mereka menjadi musyrik karena itu, maka akan ada juga bagi umat ini. Apa dalilnya? Kalau umat terdahulu, terutama ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, di antara mereka ada yang musyrik menjadi kafir setelah beriman, maka akan terjadi juga pada umat ini. Maka inilah pembahasannya, dalil yang keempat. Qala rahimahullah, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal kudza bil kudzati hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sampai mereka masuk di dalam lubang dab, yaitu lubang hewan seperti biawak padang pasir, kalian pun akan ikut memasukinya. Qalu ya Rasulullah al-yahudu wan nasara, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan umat-umat terdahulu yang akan diikuti oleh sebagian umat Islam itu adalah Yahudi dan Nasrani? Qala faman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Inilah jemaah sekalian, ayat atau hadis yang menghubungkan tiga ayat yang telah kita bahas tadi dengan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah tentang akan adanya orang yang sudah menjadi muslim lalu murtad. Apakah dia muslim dari lahir atau dia masuk Islam sudah dewasa? Ternyata di antara golongan umat Islam ini ada yang kemudian menjadi murtad, kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Karena menyembah kepada selain Allah. Pertanyaannya, apa sebabnya mereka terjerumus dalam kesyirikan dan kekufuran itu? Sebabnya adalah karena mereka mengikuti umat-umat terdahulu. Inilah pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu bahaya tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Karena suka menyerupai mereka, maka menjerumuskan sebagian umat dalam dosa kesyirikan. Dan dosa kesyirikan itulah yang menyebabkan mereka menjadi murtad, kafir, keluar dari Islam. Karena berbuat dosa syirik, menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu bahayanya tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Oleh karena itu jemaah sekalian, para ulama juga mengatakan, min maqasidis syar'i mukhalafatu al-kuffar, termasuk maksud syariat adalah menyelisihi orang-orang kafir. Jadi syariat kita memiliki maksud-maksud, maka di antara maksud utama syariat Islam ini adalah agar umat Islam berbeda dengan orang kafir. Makanya pernah kita bahas juga, Nabi SAW melarang sahabat yang sudah bernazar untuk menyembelih seekor onta di tempat yang namanya buana. Seandainya tempat itu dulunya pernah digunakan orang musyrik untuk menyembelih di situ, maka Nabi SAW melarang beliau melakukannya. Ini cuma masalah tempat loh. Padahal kita menyembelih untuk Allah, tapi tempatnya biasa mereka gunakan untuk menyembelih kepada selain Allah, dilarang oleh Nabi SAW. Begitu pula beliau melarang solat di dua waktu, ketika matahari sedang terbit dan matahari sedang terbenam, karena di waktu itu para penyembah matahari sujud kepadanya. Begitu pula ketika beliau berpuasa di tanggal 10 Muharram. 10 Muharram ini hari yang sangat mulia.
Lalu para sahabat mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini juga diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana al-amul muqbil sunnat tasi insyaallah." Kalau begitu tahun depan kita puasa jangan 10 saja. Kita harus puasa juga tanggal 9-nya. Jadi 9 dan 10 supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian perintah-perintah Nabi SAW agar kita tidak sama dengan orang-orang kafir. Karena itu dosa besar. Sekedar menyerupai mereka itu sudah dosa besar. Sebab menyerupai mereka termasuk wala kepada mereka, loyal kepada mereka. Dan Nabi SAW juga mengingatkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Dan bahaya terbesarnya ketika kita menyerupai mereka adalah kita akan terjerumus dalam dosa terbesar, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Jadi jemaah sekalian, hati-hati jangan kita menyerupai orang-orang musyrik.